waj'al lana ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin fatina quwwatan wa sultanan ya Allah binuri Sayyidina Muhammad waj'al ilmana ya Allah binuri Sayyidina Muhammad ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir ya Allah lil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hubungan kita makin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumbuh berkembang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapat cahaya-cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hati yang terdalam, sir kita daripada sir yang terdalam pada puat kita, mencapailah kita titik kemesraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan semoga terjadi pada diri dan kehidupan kita, sekeliling kita, anak-anak kita. Semoga ibu bapak kita bersama juga baginda besar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, kitab Gunyah, sedikit-sedikit lah. Sudah. Bakal diingat ulun guru pian padahkan tadi itu sama aja ulun gak diingat juga. Yang penting nanti kawa diamal. Mana yang kawa diamalkan kayak itu kita cari berkat ya lah, kita berusaha usaha. Nah ulun ingat guru nang kisah paloynya aja jar pelajarannya diingat. Ndak apa-apa paloy, kisah paloy itu mengatakan kita juga kepada Allah ya kala. Nah dalam kitab Al-Gunyah Syekh mengingatkan tentang khotir. Kemarin khotir adalah bisikan di dalam hati. Ada 6 bisikan di dalam hati kita. Ada 6 bisikan hati yang terjadi dalam diri kita. Ini pernah kita bahas sudah. Tapi pembahasan dulu itu masih belum tajam. Belum apa? Ibarat ya belum tajam lah. Nah, belum ibarat pisau itu masih tumpul lagi. Kita pertajam jasa. Khotir itu bisikan itu ada bisikan 6. Satu khotirun nafsi namanya, bisikan di dalam diri. 1. 2 khotirus setan, bisikan setan. 3 khotirir ruh, bisikan ruh. Nah, ruh berbisik juga. 4 khotirul malak, bisikan malaikat. 5 khotirul akli, bisikan akal. 6 khotirul yakin, bisikan yakin. Kita bahas 2 malam ini ya lah. Nah, karena kita sambung. Bisikan ini bisa mengganggu, bisa memperbaiki, tergantung siapa pembisiknya ya lah. Nah, mun pembisiknya tukang urut, orang nak disuruh nyoba urut terus ya Allah. Amun pembisiknya apa bib sadang bipe urut pian bipe aja. Nah ya bib lihat ya habis sekali tukang urutnya bisikinnya. Bilanya tukang rumah pian ini bipe pinanya banyak benar rusakan sudah diselidiki. Sekalinya tukang nang bisiki, pembisik tukang namanya. Ya kan? Nah,
Itu maksudnya. Bukan negatif, tidak, itu tergantung pembisiknya. Jadi kita ini hidup tergantung pembisik. Nah, kayak apa? Kita ini banyak sekali bergantung dengan pembisik. Pembisik ini tahu pertama, khotirun nafsi, pembisik diri. Jadi di dalam diri kita ini ada namanya diri. Saya pernah menjelaskan, nah diri inilah. Pernah lah. Nggak usah lagi pakai anu kah? Pakai anu kah? Nggak usah kah? Langsung aja lah. Sudah mengerti juga nah. Nah, ini diri kita. Ini jasad. Nang saya tunjuk nih jasad. Di dalam jasad kita ada namanya nafsun. Nafsun itu karena pancaran ruh. Sentar. Kita hidupi. Ya lah, ada kalau akibatnya cahaya ya lah. Nah, itu diri itu. Diri itu belangnya ada 7. Belangnya ada 7. Diri itu nah belangnya ada 7. Kemarin yang disebut dengan diri amaratum biso, ya kah? Apalagi malhamah, lawamah, 2 lawamah, 3 malhamah, 4 mutmainah. Lain mutmainah nambah jualan pisang goreng lain. Mutmainah. 5 rodiyah. 6 mardiyah. Nah, mardiyah banyak ngaran orang nih. Rodiyah banyak. Rodiyah dulu baru mardiyah. Jadi kalau anak mau olah anak nang paling tua pemulaan mardiyah dulu. Batanya radiyah. Nah, anak kebinian radiyah, orang yang ridho kepada Allah. Mardiyah, akibat dia ridho, mardiyah, dia mendapat ridho dari Allah. 6. 7 kamilah sempurna. Itulah diri Nabi Sallallahu. Itu file kita. File kita itu yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Yaumul jazaa, di hari pembalasan. Penggeraknya ada. Penggerak nafsun dah. Diri kita tuh namanya ruh. Namanya adalah ruh. Jadi diri itu menempel di ruh. Akibat jasad dan ruh kita ini bersatu, timbullah nafsun. Nafsun ini punya kekuasaan. Kayak kita juga RT ada bisi kekuasaan, RW ada, kepala desa ada, kepala rumah tangga ada. Nah, maka khotirun nafsi, sifat diri kita itu apa? Ya'muru bitanawuli syahwati wa mutabi'atil hawa al-mubah minhu wal junah. Sifat diri itu seringkali membisikkan. Sifat diri berarti kebiasaan diri kita nih. Kebiasaan diri kita ini berada di amaratum bisu, yaitu warna yang paling gelap di bawah. Bila melihat bebinian bina cantik lah rujak, bergerak-gerak kepala kita. Kepala nang mana nggak tahu juga. Ya kalau itu amaratum bisu, itu ada di dalam diri itu. Ya'muru, dia memerintahkan bitanawuli syahwat, menyamankan syahwat kita. Iya toh, bina duit labino nak kawin aja lagi. Ya kalau, nah kadesah guru ejar, mun jadi orang Banjar bininya 1 aja. Harus 4 guru ejar. Oh iya, ungut guru mendengar kasihan guru. Nah, itulah diri, itu diri kita tuh. Wa mutabi'atil hawa il mubah, dia memerintahkan kepada hawa yang bersifat mubah. Makan sadang makan dah aja. Nah tuh diri kita tuh makan aja. Haus minum aja. Guring sadang guring. Itu diri kita tuh. Dia bersifat hawa nafsu mubah ternyata boleh. Yang biasa hari-hari lah. Sadang berjualan sadang jarum kada berjualan abahnya. Oh ya kalau. Nah itu diri tuh. Mana kita makan kukus saja di rumah lah aja. Oh, jarum madahi laki nang bini ya lah. Sadang bae berjualan. Tapi diri kita itu juga sering mengarah kepada nafsu yang bersifatnya junah, yaitu dosa. Itu janda jar di seberang masjid itu ada janda di situ jar. Nah, ya tuh sudah tuh ya tuh. Apa nih maksudnya nih? Nah, apa nang dipenderakan nang bapendernya lo babini semuanya sudah. Apa kajat nih? Nah, ya kah?
itu khotir hawa nafsu itu pada diri. Nah, jangan salah paham. Hawa nafsu itu diri kita, ya lah. Itu yang membedakan kita dengan malaikat. 2, khotir setan. Nah, yang tadi lain bisikan setan lain. Yang ini bisikan setan apa itu? Ya'muru fil asli bil kufri wasyirki wasyakwa wa tuhmati lillahi azza wa jalla bi wa'dihi. Bisikan yang sifatnya menyuruh kita untuk kufur kepada Allah, untuk ingkar, yang bersifat syirik, wasyakwah, jadi gerutak biblah, tidak merasa tenang, gegabah, kita menjadi menurun kepercayaan kita gara-gara bisikannya. Dustai guru aja. Dustai guru di situ tahu dibunguli guru benar situ aja. Nah, itu bisikan setan tak menyuruh kita supaya iman kita menurun, iman kita tidak naik. Sudah semangat kita, ya Kak? Nah, sekalinya dibisikinya kita menurun nanti. Rajin sudah ke majelis taklim, ya dibisiki, dibunguli guru juga di sana aja. Gurunya gini pakai satu kalau tahu juga aja. Bapak bengangalih jar. Ya kah? Nah, itu minas setan. Bil kufri. Nah, supaya kufur kepada Allah. Nang sedikit ini disusukuri lah aja. Nah, nang bujur-bujur bersyukur itu, nang dapat rezeki gonol itu arti syukur. Nah, ya lah. Atau orang sudah belajar, gurunya dibisiki setan pas gurunya melajarkan ajaran sesat, yaitu tuh sesat sekampungan. Nah, padahal kan ada juga pembipai sesat sekampungan mana aja orang kampungnya kada bisa berjalan, nang sesat tuh nang bisa berjalan. Ya kalau biblah. Nah, itu makanya ada palu ibu takon non guru jar. Bolehlah kawin dengan orang sekampung, kada boleh aja gurunya. Kenapa guru jar? Macam-macamnya guru nih jar. Jangan sekampung aja gurunya, sekantor hingga kada boleh. Kenapa guru Jawa? Jadi jar guru kebanyakan sekantor apalagi sekampung. Salah paham terus lah sedikit lagi. Jadi setan itu supaya kita melanggar janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bil ma'asi, seperti memerintahkan untuk berbuat maksiat, wasyarifi bitaubat, wasyarifu bitaubat, atau wasyarifi bitaubat, atau menjadi salah nih taswik wa taswifi, menunda bitaubat, untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena jagin ke majelis taklim bapak, masih umur panjang aja lagi. Babini jai kam nikah aja lagi 4 orang. Nah, bapak ke majelis taklim, mengali aja. Nah, tuh bapak duduk di majelis taklim tuh kaya kada juga kaya. Tuh coba lihatin nang datangan ke majelis taklim tuh mana ada nang kayanya. Man, ya kalau bungol banget setan nih. Ngawin fitnah aja setan nih. Ditampar kalau kawa orangnya. Jaga kawa ditampar biblah. Ya kalau bib, nah jaga kawa ditampar aja. Nah, inilah perbedaan khatir yang ada. Palu ini melihat ada Sirawin berjualan bipai. Datang dari mana? Kamu udah datang dari Arab bujur kah? Tidak bipai. Berjualan baju bib. Ada surban bipai. Palu ini anak ke majelis taklimnya sudah. Ada kasurban ya Paloy? Ada aja warna hijau sirawina pilihakan aku. Ya, dari mana kamu dapat surban nih? Sirawin dari Arab. Aku jar kiriman dari Arab semua nih. Gua dari Arab. Iya. Nang cari nang tidak luntur. Nang ada ada tulisannya dijamin tidak luntur ya. Iya. Beli ya. Berapa aja 100.000, wah tawar-tawar 50.000 jadi juga ada. Paloy. Anak ke majelis taklim pakai apa nih? Ridah bib. Ridah angkai pian nih bib nih ridah namanya bib. Ridah.
Ridah nih masuk sunnah Pak. Nabi pernah dikalungkan oleh orang Arab Madinah ridah ini, lalu membacakan syair, mereka senyum-senyum. Nabi memandang saking senangnya melihat orang bersair. Simung Nabi dipakaikan ridah nih, ridah, lalu sebutnya ridah oleh Nabi. Ridah namanya. Beli Pak lu ridah. Sekalinya baru kena air sedikit, luntur kalinya. Bah iya dibungoli sirawin aku nih aja Pak lu. Datang kepada Surban, apa ini aja Pak lu, tulisannya dijamin tidak luntur, tapi kenyataannya luntur. Sirawin juga pintar juga. Ini kan dari Arab, cara membacanya dibalik jar sirawin dibalik apa? Coba baca dari belakang. Arab tuh membacanya dari kanan, kalau jar sirawin. Jadi apa bacanya? Dijamin tidak luntur. Kalau dibaca dari kanan, luntur tidak dijamin. Iya, iya amne. Han, dunia tuh kayak toto. Ini bisikan siapa nih? Bisikan setan enggak? Bisikan apa nih? Hah? Bisikan siapa nih? Kadang lain soal keimanan, lain nih. Ini soal hidup sehari-hari. Nah, bisikan nafsun ngarannya. Nafsun atau minan nafsi, dari diri sendiri, yaitu dari dirinya siapa? Siapa yang timbul dari dirinya? Sirawin. Jadi Sirawin ini mencari-cari akal, ya lah. Bungoli aja jadi dirinya. Bungoli ya, akal digunakan, iyalah. Balik jar, karena ini barang dari Arab kan. Baca dari kanan, bujur ya Pak. Tulisan Arab tuh dari kanan, ya kalau Bib lah. Luntur tidak dijamin ya Bib. Nah, bisakah membedakan takdir itu mempengaruhi diri kita? Nah, hati-hati bila kita melihat. Gampang. Bila arahnya bersifat hawa nafsu, itu dari diri kita, bukan setan. Makanya ada kala setan jar Nabi pada bulan puasa dibelenggu, itu bujur. Lalu kenapa jadi orang buka puasa aja masih ada orang berjinah, masih ada orang berbuat kerusakan? Jawab, terjawab enggak? Dari siapa? Dari diri sendiri yang bersifat hawa nafsu. Yalah. Kalau soal keimanan, orang iman aja, orang dengar di masjid mana-mana, ajan macam-macam ya lah. Mau keimanan naik aja terus, iyalah. Cuma karena habis orang mengaji Al-Quran atau habis orang ceramah turun pulang iman ya lah. Yajidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalil Allah